Salam Salam awas. awas. Bersama rakyat, awasi Awasi pemilu. pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. pemilu. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Bincang-Bincang Pemilu. Saya Jabat dan di sebelah kanan saya. Muhammad Khalil. Baik. Bapak Ibu Saudara, di samping kanan saya adalah Bapak Muhammad Khalil. Beliau adalah Koordinator Divisi HP 2H Panwaslu Kecamatan Jetis. Kalau boleh tahu Pak Khalil, kepanjangan dari HP 2H itu apa Pak? Kepanjangan dari HP 2H itu adalah hukum, pencegahan, hubungan antar lembaga, dan humas. Berarti Pak Khalil adalah koordinator untuk semua bagian-bagian ini. Ya, dari tahapan pemilu dari awal ikut terlibat. Baik. Pak Khalil, fungsi Panwaslu apa saja sih Pak? Fungsi dari Panwaslu itu yang pertama adalah fungsi pencegahan. Kemudian ada fungsi pengawasan. Setelah ada diawasi, yang terakhir adalah fungsi penindakan. Di antara ketiga fungsi ini Pak Khalil, yang mana kira-kira yang merupakan fungsi yang paling penting sebenarnya? Kalau sesuai dengan divisi saya lebih menekankan ada fungsi pencegahan. Iya. Jadi lebih ke sebelum kejadian kita cegah dulu. Jadi supaya meminimalisasikan namanya bentuk-bentuk pelanggaran. Biasanya hal-hal spesifik apa Pak yang dilakukan sebagai upaya bentuk-bentuk pencegahan? Biasanya kita selalu berkoordinasi dengan penyelenggara kegiatan kampanye, siapa yang bertanggung jawab, kemudian lebih kita membangun komunikasi yang persuasif lah dengan mereka, memberikan pemahaman agar manakala berkampanye yang santun, yang tidak menyinggung dari caleg yang lain, individu yang lain ataupun partai yang lain. Iya. Nah, sampai pada proses ini Pak Khalil, kita sudah sampai pada tahapan penetapan DPT. Ya. Kalau boleh tahu di Kecamatan Jetis berapa Pak jumlah DPT-nya Pak? Kurang lebih kalau untuk di Kecamatan Jetis ini ada sekitar 20.810. Terbagi di dalam berapa TPS itu Pak? Itu terbagi di 82 TPS. Terdiri dari 3 kelurahan, karena di Jetis ada 3 kelurahan, yaitu Bumijo ada 31 TPS, kemudian di Cokrodingratan ada 27, kemudian yang terakhir di Gowongan ada sekitar 24 TPS. Ya. Pak, selama ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jetis untuk memastikan bahwa warga yang tinggal di Kecamatan Jetis sudah terdaftar di dalam DPT? Biasanya kita melakukan pencermatan dari data yang sudah ditambahkan oleh teman-teman dari PPS masing-masing kelurahan. Kemudian kita manakala menemukan ada yang belum terdaftar, itu biasanya kita langsung menyampaikan ke teman-teman PPS untuk segera dilakukan tindakan. Oke. Jadi bagi warga yang belum terdaftar di dalam DPT, tetapi sudah memiliki hak pilih, itu yang perlu dilakukan apa Pak? Bisa satu melaporkan ke PPS terdekat sesuai dengan wilayahnya, atau bisa datang ke Panwaslu Kecamatan Jetis dengan melaporkan disertai dengan bukti diri, dan kita membantu untuk memfollow up ke teman-teman PPS agar bisa ditindaklanjuti. Nah, bagi warga yang belum terdaftar ini, mereka nanti akan terdaftar di daftar apa Pak? Nanti yang sudah nanti mereka akan mendapatkan di daftar pemilih khusus Pak. DPK ya? Iya, DPK. Oke. Pak, selama ini Panwaslu Jetis sudah melakukan berbagai kegiatan patroli kawal hak pilih. Betul. Kegiatan apa sih itu Pak? Itu dalam satu rangkaian tahapan pemilu untuk melakukan pencegahan. Nah, tujuannya adalah memastikan semua warga Indonesia, tidak hanya khusus untuk warga Indonesia saja ya, warga seluruh Indonesia yang mempunyai hak pilih, agar mereka sadar apakah sudah terdaftar sebagai pemilih
di pemilu 2024 atau belum. Kalaupun belum, biasanya kita akan melakukan semacam edukasi agar yang bersangkutan itu segera mengurus. Dari antara berbagai kegiatan patroli kawal hak pilih, sudah kemana saja yang dilakukan oleh Panwaslu Jetis, Pak? Kegiatan patroli hak pilih sudah cukup beberapa kali kita sambangi. Kalau di wilayah Gowongan, kita melakukannya di seputaran wilayah Tugupal, Jogja. Itu kita lakukan patroli hak pilih. Kemudian kita menyambangi di Kampung Penumping. Itu ada kegiatan lansia, pemeriksaan lansia itu kita jadikan juga. Kemudian di kegiatan senam lansia juga kita hadir di Gowongan. Kemudian di wilayah Cokro Diningatan kita menyambangi di lingkungan PDAM. Di situ kan banyak warga yang melakukan pembayaran. Nah, kita lakukan cek hak pilih, sudah terdaftar belum. Kemudian di wilayah Mugijo kita hadir di kampus Universitas Gadjah Mada, kemudian di klinik Adiwarga dan sekitarnya melakukan pengecekan. Itu yang sudah beberapa kami lakukan kegiatan, dan mungkin masih akan ada lagi kegiatan patroli yang hampir sama. Iya. Baik, Pak Kolil. Sosialisasi pengawasan partisipatif adalah salah satu hal yang mutlak untuk dilakukan karena keterbatasan jumlah dari anggota Panwaslu itu sendiri. Kira-kira sosialisasi pengawasan partisipatif apa yang sudah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jetis? Yang sudah kami lakukan yaitu adalah kita mengundang pemangku kebijakan atau para lurah, kemudian Forkominten untuk hadir di pertemuan yang kita selenggarakan. Kita istilahnya memberikan pemahaman tentang pemilu. Kemudian kita hadir juga di pertemuan arisan ibu-ibu PKK maupun dari RT maupun RW. Oh gitu. Menurut Pak Kolil, siapa saja sih individu atau lembaga yang harus dilibatkan dalam pengawasan partisipatif? Semuanya idealnya harus terlibat. Tapi yang jelas adalah individu yang sudah mempunyai hak pilih. Kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan, mungkin dari RT, kemudian RW, paguyuban itu semua bisa terlibat untuk pengawasan partisipasi pemilu. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Kolil. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih Bapak. Nanti pemilu tahun 2024 berlangsung dengan aman dan kondusif. Amin, sesuai dengan nama kita semua. Ya, terima kasih Pak Kolil. Itu tadi informasi yang kita bisa dapatkan dari Bapak Muhammad Kolil sebagai Koordinator Divisi HP2H Panwaslu Kecamatan Jetis. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membutuhkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu perlu sampaikan kepada kami, bisa menghubungi kami di Panwaslu Kecamatan Jetis, kantor kami di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 91, Yogyakarta. Atas perhatian Bapak Ibu, kami mengucapkan salam awas.